Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa salim an sadatina rasulillahi ajmain. Rabbi sahhi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan kesempatan. Alhamdulillah pada hari ini ada dua keistimewaan yang bisa kita nikmati dan kita syukuri. Pertama adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah nikmat pada hari ini adalah secara istimewa hari tahun baru Islam Hijriah. Selamat tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di tahun 1446 Hijriah yang lalu selama 1 tahun merupakan catatan-catatan yang baik. Amin. Catatan-catatan yang memberikan dampak bagi keimanan dan keislaman kita. Dan tentunya juga ada catatan-catatan yang buruk. Mudah-mudahan Allah hapus segala dosa-dosa kita di catatan tersebut. Pada tahun yang baru nanti selama setahun ke depan tentunya kita meminta kepada Allah untuk diberikan, pertama adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, diberikan rezeki yang sangat berkah, diberikan kedamaian, kebahagiaan bagi seluruh keluarga kita. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mohon izin Pak Ngadmin, yang tentunya kita tahu selama hampir 6 tahun ya, 6 tahun perjalanan, diawali di 2019 ya, 2019, terus kita mendapati COVID, dan tentunya ada perjalanan-perjalanan yang memberikan satu pengalaman yang sangat berharga. Ada beberapa peserta yang keluar masuk, ada beberapa peserta yang sudah memang ditinggal oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau almarhum diberikan kelapangan di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari catatan-catatan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini adalah merupakan bukan puncak, tetapi mungkin adalah awal dari kita untuk pertama untuk bisa memaknai dan meresapi dan melaksanakan, dan tentunya memberikan dampak pada wawasan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kurang tahu menjadi lebih tahu lagi. Dan alhamdulillah pada tahun yang baru ini tentunya dapat pertama tentunya bisa memberikan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz kita. Terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Ali yang membimbing kami, yang mengajarkan kami, yang mengajarkan maruzal huruf, tajwid dan segala macamnya, tentunya yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, dan mudah-mudahan menjadi peningkatan bagi kita untuk selalu membaca Al-Quran, mentaburi, dan tentunya hal-hal yang lain terhadap Alkitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Hari ini tentunya hari yang paling yang kita mungkin bisa menjadi catatan bagi anak-anak kita, karena usia-usia kita kan sudah usia-usia yang memang harus mendekatkan diri untuk bukan belajar lagi, tapi terus membaca Al-Quran, supaya Al-Quran ini menjadi penolong kita di alam kubur nanti. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah,
apa yang tentunya kita laksanakan pada hari ini yang sudah jauh-jauh hari, hampir sebulan ya kita rencanakan dan baru kali ini bisa kita laksanakan yang tadinya 9 orang, namun ada halangan yang sangat mendesak. Pak Dimas tidak bisa hadir, yang tentunya juga ini akan menjadi bahan bagi kita gitu kan ya. Kalau belajar sih kapan saja boleh, apa itu saya sekali, tapi tentunya untuk kebersamaan tentunya kita harus juga menentukan sikap yang lebih komprehensif lagi. Nah, sekarang apa yang nanti yang akan dilakukan oleh Pak Ustadz Muhaimin, tentunya kita merepres apa yang bisa kita lakukan pada 2 hari ini ya, 2 hari ini gitu kan. Yang utamanya ini adalah hari ini dan tentunya besok yang sesuai dengan jadwal Allah murojaah, dan hari ini adalah katakanlah menguji kemampuan kita, apa yang sudah kita lakukan khususnya surat Al-Fatihah, yang tentunya nanti kita pulang ini kan ada jamaah masjid yang kita tahu. Nah, ini harus tahu juga nih DKM gitu kan, tahu-tahu gitunya. Ini udah lulus nih Al-Fatihahnya, Bang Admin di depan jadi imam, gitu kan, gitu juga harus kan udah lulus gitu kan. Nah, itu juga kita harus cerminnya gitu, mudah-mudahan akan menjadi semangat gitu kan ya, tetap menjadikan semangat bagi kita semua gitu kan. Kita belajar sepanjang hayat, mudah-mudahan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi silahkan Pak Admin, kalau memang ada hal yang mungkin disampaikan, kami persilahkan Pak Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kejadian ini kita bisa mengaji lagi, dan itu kita akan menguji kemampuan kita yang udah selama ini kita pelajarin dari Ustadz Muhaimin. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua yang dulu mungkin bacanya asal-asalan, baca Al-Fatihah mungkin masih ada yang salah, masih ada yang kurang pas di tajwidnya. Sekarang kita udah menikmatin bisa membaca dengan lancar sesuai tajwidnya, dan mungkin menjadi kebanggaan kita pribadi kalau kita Al-Fatihah udah dengan istilah udah tepat bacanya. Dan hari ini kita akan diuji untuk mendapatkan sertifikat untuk pembacaan Al-Fatihahnya. Semoga ini memberi semangat bagi kita semua untuk melanjutkan nanti pelajaran yang akan datang, yang akan kita pelajarin lagi untuk penambahannya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sampai 17.30 ya Pak Ustadz ya. Sebelumnya mungkin kami persilahkan Pak Ustadz Muhaimin untuk memberikan penjelasan teknis ini kan, menjelaskan teknis seperti yang sudah disampaikan ide tadinya penguatan dan segala macam. Mungkin yang ada hal-hal trik-trik baru, bukan trik tapi ada sedikit teknik atau mungkin teori yang mungkin bisa diaplikasikan sekarang, yang hampir 6 tahun ini kita belajar setiap itu kan di awal kan Al-Fatihah gitu kan. Nah sekarang yang nanti yang bisa tambah keilmuannya yang lain, dipersilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la'ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Shadaqallahul 'azim. Para bapak, ini saya nggak bapak santri aja nih. Santri Darul Khair yang dulu belum ada namanya. Sekali lagi saya mendapatkan nama ini adalah dari Abah Rahmat Al-Badawi Al-Hasani. Beliau ini adalah masih keturunan dari Rasulullah. Beliau itu dari Sayyidina Hasan, dan beliau waktu saya sowan, Abah saya main punya majelis. Posisi itu saya sudah di Kuba kalau
sebelum di Kuba. Sebelum di Kuba. Jadi ini udah ada nama sebetulnya. Cuman saya soal lagi ke beliau, ini saya mau taruhin nih. Nah, udahlah pakai itu nama. Gitu. Setelah itu saya minta dengan nasihin, wah gimana ini nama Darul Khair, terusin. Saya bertanya lagi dengan Kiai Safran Rosyada, sekarang beliau itu ketua harian Al-Alam. Kiai, makna Darul Khair itu apa sih? Bisa tempat, bisa rumah, bisa kampung, bisa kota yang di situ mengasih dampak positif. Khair itu kan kebaikan. Baik. Jadi makna Darul Khair itu adalah yang enak diucap dan enak diejak. Kata beliau. Jadi selama kita nggak berasa udah jalan 6 tahun ini, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Bukan kita seenak mendapatkan sertifikat itu, bukan menyelesaikan, tapi awal mula dalam penjagaan. Gitu. Jadi ketika banyak orang-orang yang mendapatkan sanad kah, ijazah kah, sertifikat kah, itu bukan dia menyelesaikan hal tersebut. Itu adalah awal mula dia menjaga apa yang sudah dikasih oleh guru-gurunya. Maka ketika adanya sertifikat itu adalah tidak sembarangan dan harus betul-betul dijaga, tidak keluar dari koridor yang sudah diajarkan. Maka ketika ini, itu kan ada tanda tangan itu berat juga itu sangat. Tapi ini kan buat penyemangat, saya niatkan buat penyemangat, dan ini adalah bahasa kita mah legalitasnya ada gitu. Bahwa ya kan Pak Jendang tanya, Pak Jendang ngaji sama siapa? Ketahuan kan ada nama saya di situ. Nah, jadi ini adalah awal penjagaan kita dalam membaca surat Al-Fatihah. Begitu menanti juz 30, diulang-ulang. Karena kan kata orang, kok baca masih ada yang salah? Iya, saya masih belajar juga. Saya masih terus belajar. Dan kalau misalkan ada orang yang mengoreksi dalam hal kesalahan, terimain aja. Karena itu adalah memang namanya, saya pribadi juga udah kemana juga, maksudnya kesalahan pasti ada. Orang baca wajar, kesalahan. Jadi tetap kita berusaha menjaga apa yang saya sudah kasih oleh guru-guru saya, itu yang saya jaga. Maka itu ini adalah awal keistimewaan kita menjaga. Bukan kita, wah saya udah punya sertifikat nih, saya punya, kamu belum, ini nggak bisa gitu. Itu adalah awal penjagaan kita. Justru kita lebih merendahkan hati kita, supaya hati kita tuh lebih teguh. Jangan sampai karena adanya ini kita lebih membusungkan dada, jangan sampai. Nah, saya udah punya aja, sudah cukup. Punya itu sudah di dalam diri kita sendiri. Maka Al-Fatihah ini adalah rukun. Satu huruf itu kita baca alif lam mim saja, itu bukan dikatakan alif lam mim satu, tapi satu huruf itu satu. Ya, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Satu surah Al-Fatihah itu ada 124 huruf. Kalau kita kalikan 10, udah itu pahalanya Allah. Maka kita berusaha untuk niat tadarus Al-Quran, niat belajar mentadaburi dan mentafakuri, dan niat mengamalkan. Maka Al-Fatihah ini yang saya akan kita ulas lagi, kita optimalkan kembali agar nanti malam tuh nggak ada yang cekcok bacanya. Oke, langsung kita masuk saja. Di dalam surah Al-Fatihah ini, yang pertama, lebih baik kita baca basmalahnya di jahar, lebih baik. Tapi ada salah satu imam yang basmalahnya di sini, itu silahkan. Ini kan dalam prakteknya, ini kita praktek ngaji ini mah. Nanti kalau udah tahu ilmu imam madhabnya dan lainnya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting ini praktek dalam hari ini, basmalahnya kita jahar. Yang kedua, kalau kita Siratal ladzina an'amta alaihim enggak nyampe, berhenti aja.
Khawatir ketika kita mau nyampein sampai waladhdallin nggak nyampe, itu adalah mengorbankan hukum tajwid. Yang seharusnya mad lazim waladhdallin itu di dotnya itu harus 6 harokat, jadi kurang. Jadi nggak balance. Jadi saya maunya kayak begitu tuh, balance. Berhenti boleh, asalkan niatin bukan berhenti karena ayat. Berhenti, benar-benar berhenti wakaf. Saya menit berhenti daripada nanti saya lanjutin, saya ngorong napas saya. Gitu. Yang ketiga, itu kalau misalkan mau cara wasol, nanti saya kasih tahu di sore ini, tapi tidak dipraktekkan buat nanti malam. Kalau nanti malam per ayat, kecuali sirotol. Kalau nggak nyampe, alihin pertama berhenti. Yang keempat itu adalah jangan sampai merubah daripada hak huruf. Ro ya ro, nggak bisa ra. Si ya si, nggak bisa se. Siro ya siro, nggak sirah. Ya, contohnya begitu. Maka yang harus kita pahami ini adalah bagaimana per huruf dan pengucapan itu adalah yang maksimal dan optimal. Nah, makanya nih kalau misalkan ada yang kurang-kurang, walaupun nanti saya kasih, tetap ditadarusin lagi. Jangan sampai ini yang kita sudah tahu itu nggak ditajemin, seolah kayak pisau yang nggak diasah. Oh sudah dapat inilah cukup, nggak bisa. Justru ini adalah awal penguatan. Maka ketika kita udah dapat, asah terus lagi. Jangan sampai itu tumpul. Nah, itu kewajiban kita adalah menjaga. Oke, ada sebelum kita lanjut ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan mengenai hal yang saya sampaikan? Mengenai ini Ustaz. Oke. Mengenai huruf ya. Kita kan kita sudah belajar huruf ya. Oke. Kan sampai saat ini juga belum sempurna gitu Ustaz. Ya, betul. Belum sempurna kita mengucapkannya. Posisinya di mana. Betul. Dan kadang-kadang nggak keluar juga di kita ya gitu Ustaz ya. Sebaiknya itu bagaimana ya, kita setelah ini kan kita masih tetap mempertajam ya. Betul. Apa lebih nggak, selama ini kan saya tahu sih Ustadz itu melihat individu-individu ya. Jadi kalau Pak Agung salah dikit nggak boleh, dikit pun nggak boleh. Kata ketua ya. Jadi kurang dikit pun nggak boleh gitu. Ya, kalau kita kan kurang, Pak Ustadz suka biarin gitu. Maklum lah gitu. Bagaimana mulai ke depannya ya, itu tegur aja kita saat kalau misalnya kurang sampai betul gitu loh. Huruf-hurufnya itu sampai betul, jangan sampai kan kita udah melalui ini udah berapa tahun nih sampai betul, misalnya kita kurang dalam pengucapan hurufnya, kurang pas, tegur aja kita, nggak apa-apa. Itu menurut saya sih gitu, mungkin biar lebih ada tajam gitu Ustaz. Siap. Ya, terima kasih Ustaz. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oke. Nah, maka saya tambahkan bicara dialek. Ini dialek agak sensitif. Kita jangan membandingkan itu kayak Muammar orang Jawa. Itu bisa, ya beliau juga melalui proses yang panjang, Pak. Guru saya Kiai Nasin juga orang Jawa tuh, Tuban. Beliau juga menjalani proses yang panjang. Nah, bagaimana dengan dialek? Kalau selama tidak sampai fatal, saya masih maklumi. Saya masih maklumi karena itu enggak sampai fatal. Ada dialek orang Jawa, orang Bugis, orang Sumatera, Sunda, Betawi juga ada. Nah, itu sih Orang Kerawang Sunda. Jangan fatal. Kerawang itu Sunda bukan? Ya fatal ya, bukan fatal. Bukan. Ya. Kerawang itu Sunda apa Jawa? Kerawang ada Kerawang Sunda. Ada di Jakarta juga. Sunda. Maka Kerawang Sunda ya. Kita minimal udah sampai gini. Oh, saya ini udah berusaha nyampein huruf itu gitu. Udah sampai huruf itu, enggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita udah cukup, Pak. Berarti pelan-pelan menghilangkan dialeknya dalam baca Quran. Kalau ngomong makin dialek sudahkan. Karena memang saya pernah dapat dari guru saya tuh Kiai Abdul Syukur itu bilang yang penting luhunil arti.
Betawi, enggak Bugisi, enggak bisa. Atau Al-Banjari, enggak. Al-Banjari mah hadroh, baru hadroh Banjari, pukulan. Nah, maka Bantani baru enggak. Maka itu yang harus kita ketahui. Nah, tapi kadang orang baca dialek masih ada, masih ketara, itu hal wajar. Yang penting dia ketika baca itu enggak sampai fatal banget salahnya gitu. Misalkan dia siro, sira, nah itu fatal. Kalau dia masih nggak siro banget, sira, masih dikit dong. Mungkin masih ada bahasa kita mah maafun, masih dimaafin gitu. Yang penting usahain sempurna. Siro contoh gitu. Sira, kalau sira kan apa ya, bener-bener mangap gitu, bener-bener apa banget contohnya gitu. Nah itu yang beberapa poin yang saya kasih tahu. Maka kita lanjut masuk kepada surah Al-Fatihah ini. Maka langsung kita masuk dari pembacaan ta'awudz. Nah, saya tidak membahas lagu dulu, saya membahas hal bacaannya dulu. Lagu mah belakangan dah. Lagu udah pada paham lah bayati, nggak apa-apa.